normal, it's not a new thing. Jadi, walaupun sekarang rasanya kayak, oh baru kedengeran nih new normal dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang namanya new normal itu sudah hal yang sangat lama. Waktu tahun 1998 Indonesia mengalami krisis. Lalu kita mungkin ingat untuk Bapak Ibu yang saat itu sudah mulai memasuki dunia kerja, 1 US dollar itu kira-kira ekivalen Rp2.000. Lalu hit 98 crisis, kemudian boom, tiba-tiba 1 US dollar naik menjadi 20.000. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ya, kemudian sempat naik lagi, sempat turun dan sebagainya, tetapi akhirnya kita pun adjusting. Kita mencapai suatu keseimbangan yang baru, kita mencapai satu equilibrium yang baru. Dan di equilibrium itu tidak pernah 1 US dollar kembali menyentuh Rp2.000. Serendah-rendahnya itu pernah kita alami sekitar 8.000 atau 9.000 per 1 US dollar. Tetapi yang normal itu adalah sekitar 10.000 dan sekarang kita mengalami 1 US dollar itu di belasan ribu. Artinya apa? New normal itu bukan suatu hal yang baru untuk kehidupan kita di Indonesia, tapi kita mungkin nggak sadar. Nah sekarang menghadapi new normal after COVID-19 itu sebenarnya elemennya apa saja? Jadi ada 4 hal Bapak Ibu kalau kita mau tidak panik. Jadi kita pertama harus trust tempat kita bekerja, tempat kita tinggal itu aman. Jadi secara fisikal memastikan bahwa kita memang memiliki lingkungan yang memang aman. Nah, kemudian secara emosi, kita harus merasa bahwa we are taken care of. Itu sebabnya mungkin Bapak Ibu di sini yang punya teman-teman agent-agent dari Prudential yang sangat care dengan Bapak Ibu, nasabah Prudential, itu merasa nyaman karena sadar bahwa oh saya tuh ada temannya. Saya tuh punya teman di sini, saya tidak sendirian. Saya mungkin menghadapi hal yang berbeda-beda dengan rekan-rekan yang lain, tetapi saya tahu saya tidak sendirian. The feeling of safeguarding our emotion itu membuat kita memahami bahwa kita siap menghadapi new normal. Nextnya itu adalah digital issues. Saya yakin betul bahwa digital transformation ini adalah hal yang pasti untuk kita semua saat ini. Jadi kalau misalnya berbicara bagaimana sih sebenarnya menghadapi itu semua? Nah sekarang gini, kita membutuhkan keyakinan bahwa pada saat kita melakukan transaksi digital dan sebagainya, kita merasa aman. Dan yang paling terakhir ternyata aspeknya adalah aspek financial. Kita ingin secara financial itu kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita pengen tahu apakah sebetulnya keuangan kita itu memiliki ketahanan atau tidak untuk menghadapi the new normal dan seberapa lama. Karena this is a place where uncertainty itu ada. Jadi kita tuh cemas, kita nggak tahu, pemerintah bilang, oh iya orang Indonesia itu sebetulnya memang sangat optimistik. Saking optimistiknya makanya kita dibandingkan negara-negara lain, ini ada research-nya loh ya dari McKinsey & Company, itu bilang bahwa orang Indonesia itu sangat optimis. Kita percaya bahwa 2 bulan lagi masalah selesai. Saking kita optimisnya, kita tuh jadi sering melakukan pelanggaran. Bapak Ibu bisa lihat di sana sini, rame di sana sini. Ada apa ini sebenarnya? Karena kita saking optimisnya. Nah, ini sebetulnya yang membahayakan untuk kita juga. Jadi optimis untuk hal yang positif itu bagus, tetapi kita harus tetap mentaati berbagai peraturan-peraturan yang ada ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk menghadapi kondisi tersebut, maka kita harus mencari tahu dulu, kita saat ini ada di tahap yang mana. Jadi menuju ke tetap sejahtera itu, Bapak Ibu tuh nggak langsung loncat, oh iya, saya punya uang, saya bikin kos-kosan Mbak Prita, karena saya kepingin mendapatkan passive income. Tidak seperti itu. Pada saat Bapak Ibu misalnya punya kos-kosan, tapi Bapak Ibu, pertama, masalah utangnya tuh masih melilit sekali. Kemudian Bapak Ibu tidak punya dana darurat, maka pada saat terjadi kondisi yang tak terduga, ya akhirnya terpaksalah itu aset-aset dilepas-lepas dengan kondisi yang kita mungkin tidak inginkan. Nah, itulah kenapa menuju tetap sejahtera atau mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah financial freedom, Bapak Ibu harus cek sebenarnya tahap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah terlewati atau tidak. Karena ini seperti anak tangga di mana Bapak Ibu itu sebaiknya melalui dari tahap 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada saat kita sudah menempati itu semua, maka insya Allah kita akan mencapai itu kondisi yang namanya tetap sejahtera. Nah, coba Bapak Ibu, saya mau adakan sedikit polling. Dari penjelasan saya tadi, kira-kira saat ini situasi Bapak Ibu itu ada di tahap yang mana? Silahkan klik aja salah satu dari tahap tersebut kalau merasa bahwa Mbak Prita, saya baru mulai berencana aja, oke, berarti klik tahap 1. Kalau bilang Mbak Prita, saya sudah menghapus semua utang-utang konsumtif saya, maka klik tahap 2. Mbak Prita, dana darurat saya itu sudah komplit, sudah cocok, sudah sesuai dengan jumlah ideal.
Silahkan, berarti klik tahap 3. Atau bahkan 1, 2, 3 udah beres Mbak Prita, aku sekarang sudah ada di tahap nomor 4, saya sudah siap berinvestasi. Jangan salah ya, tahap 4 siap berinvestasi itu berbeda dengan tahap 5, yaitu kita membangun aset aktif. Nah, coba Bapak Ibu silahkan diisi, sebentar lagi saya akan tampilkan hasilnya seperti apa ya. Jadi yuk isi silahkan, pilih aja salah satu, jangan pilih 2, jangan pilih 3, pilih aja salah satu, tidak ada masalah. Jangan merasa malu kalau ternyata saya baru di tahap 1, jangan. Yang paling penting adalah ada masuk ke tahap ini. Tapi jangan sampai Mbak saya nggak ada di salah satu itu. Nah, itu baru tuh yang mesti waspada. Oke, kita tunggu sebentar lagi, kita lihat hasilnya. Silahkan. Nah, kita lihat nih hasilnya. Bapak Ibu semua yang hari ini hadir di webinar kita, ternyata mostly itu ada di tahap 1. Oke, 29% dari Bapak Ibu saat ini merasa sudah memiliki rencana keuangan. Hanya sekitar 3% yang mulai mendapatkan penghasilan pasif, which is it's okay. Jangan merasa bahwa, ya Mbak Prita udah ada yang tahap 6, berarti saya gagal banget. No, it's nothing like that. It's better to have rencana keuangan, financial plan yang memang benar-benar tepat, benar-benar bagus, tetapi kita memulai pondasi itu dengan tidak goyah. Bayangkan Anda bikin rumah, Anda punya pondasi, kalau pondasi Anda bagus, seapapun nanti kena banjir, mau kata ada gempa, apa segala macam, mungkin retak-retak dikit tetapi pondasinya itu kuat. That's why we need this. Untuk memasuki new normal, Anda harus punya fondasi kekuatan keuangan yang baik dan ini nanti harus dilakukan secara bertahap. Oke, jadi selamat untuk Anda semua. Anda semua rata-rata sudah memasuki tahap 1, bahkan ada yang sudah memasuki tahap-tahap yang setelahnya. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Nah, langkah kedua adalah anti panik dengan financial planning 911. Kenapa 911? Karena kita udah bukan 101 lagi. Kalau 101 itu beginners. Sekarang udahlah lewat langsung karena kita sudah mengalami yang nama masa krisis pandemi COVID-19. Oke, seperti apa sih financial planning 911? Number one, what you need to do adalah evaluasi sumber penghasilan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saat ini mungkin sebagian dari Anda ada yang mengalami pekerjaan yang terdampak langsung dari krisis COVID-19. Tetapi mungkin ada juga yang tidak terdampak. Nah, prinsipnya begini. Yang tidak terdampak, Anda patut bersyukur. Tapi juga jangan jumawa. Kenapa? Karena kita benar-benar tidak tahu 2 bulan, 3 bulan lagi akan seperti apa. Recovery ekonomi di Indonesia seperti apa, kita juga tidak paham. Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan pada saat raker dengan DPR beberapa waktu lalu, saya baca beritanya, beliau menyatakan bahwa di kuartal 2 2020 ini ekonomi kita pasti ke-hit. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah melakukan revisi terhadap target APBN. Bahkan baseline dari PDB kita sekarang sudah di angka 2,3%. Oke. Kemudian Ibu Sri Mulyani memperkirakan harapannya di kuartal ketiga 2020 ekonomi kita mulai membaik. Tetapi apakah pulih kita tidak tahu. Dan apakah pulihnya seperti apa itu yang kita tidak paham. Karena itulah yang disebut dengan kondisi new normal. So first things first, what you need to do adalah evaluasi. Kira-kira selama 12 bulan ke depan, sumber pemasukan keluarga Anda, rumah tangga Anda itu akan seperti apa? Lalu setelah 12 bulan, apakah menurut Anda penghasilan Anda akan kembali ke level sebelumnya atau memang stay di situ atau bahkan lebih menurun lagi? Nah, itu yang harus Anda antisipasi. Kalau Anda sudah berkeluarga, maka ada baiknya untuk mengecek, mengevaluasi pemasukan dari dua belah pihak. Berikutnya adalah menghitung ulang budget rumah tangga. Ini nih yang kadang-kadang kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, banyak yang mohon maaf nih, kalau bahasa saya tuh karena saya orang Jawa, bilang ngeyel gitu loh ya. Jadi kenapa? Karena gini, yang namanya kondisi perekonomian itu pasti memiliki dampak terhadap keuangan rumah tangga meskipun dalam skala yang sangat mikro. Nah, apa yang terjadi? Pertama, biasanya terjadi potensi kenaikan biaya-biaya dalam rumah tangga dalam pos-pos keuangan kita. Yang kedua, potensi berkurangnya penghasilan akibat kondisi perusahaan yang mungkin terkena imbas yang kita tidak tahu juga. Nah, cek mana nih di antara dua hal ini yang berimbas ke keuangan Anda, lalu Anda harus mau untuk merubah sistem pos alokasi dengan budget yang lebih sederhana ya. Nah, pada saat menghitung budget yang lebih sederhana itu, maka saya punya tips jitu, anti bangkrut saat masa carut marut. Waduh, ya, anti bangkrut saat masa carut marut. Number one, you have to atur prioritas. Pengeluaran rumah tangga kita itu terdiri dari pengeluaran yang wajib, butuh, ingin.
Maka dahulukan pengeluaran yang wajib. Apa bedanya Mbak Prita antara wajib dengan butuh? Beda banget. Wajib itu sesuatu yang nggak bisa kita negosiasi. Pada saat Bapak Ibu sudah punya cicilan, itu menjadi kewajiban. Saat Bapak Ibu sudah punya anak, Bapak Ibu harus membayarkan uang sekolah. Meskipun sekarang school from home, banyak ibu-ibu yang protes, bilang, kan yang ngajarin saya. Jadi saya mestinya bayar uang sekolahnya berkurang. Nggak bisa ya Bapak Ibu, paling-paling kalau diskon juga cuma 5 atau 10%. Kalau kan nanti sekolahnya gimana? Mau meneruskan ke depannya ya. Jadi banyak juga nih ibu-ibu muda juga yang suka protes bilang ke saya, Mbak kan bentar lagi libur anak sekolah, ngapain kita bayar sekolah lah yang nggak bisa ya. Jadi tetap itu semua adalah bentuknya kewajiban. So what you need to do adalah kita atur ulang, ini kira-kira kewajiban-kewajiban kita apa saja. Nah termasuk langganan-langganan. Nah ini nih sebenarnya yang sebetulnya nanti bisa dihemat. Kira-kira misalnya dari berbagai langganan karena kita di rumah, internet mana sih yang paling stable, yang paling stabil. Nah itulah yang mungkin, kita sekarang jadi tahu nih, ini aja kita pakainya. Kita fokus terhadap langganan yang ini. Termasuk juga untuk entertainment. Gak usahlah semuanya diikutin, cukup pilih mana sih yang benar-benar emang kita tonton sekeluarga. Kemudian kita pilih family account sehingga jatuhnya juga akan lebih murah secara finansial. Yang kedua, pengeluaran rumah tangga rutin yang memang dapat dihemat. Contoh-contohnya seperti listrik. Jadi meskipun kita kerja dari rumah, kalau biasanya di rumah baru nyalain listrik itu jam 2 siang, ya udah, jangan dari pagi itu langsung nyalain. Kipas-kipas aja Bapak Ibu kalau keringetan pakai anduk gitu ya. Nah, itu akan lebih baik lagi karena supaya pengeluaran rumah tangga kita memang betul-betul bisa dihemat. Salah satu contoh lain lagi adalah mengatur menu. Terlihat sepele, tapi ini sebenarnya luar biasa penting. Banyak orang yang mempertahankan gaya hidup, bukan biaya hidup. Saya ambil contoh. Mbak Prita, tradisi lebaran di rumah saya adalah sekian banyak lauk pauk dan sekian banyak ini itu pakai baju dan sebagainya. Bapak Ibu, sekarang kan juga kita tidak bisa saling berkunjung. Jadi apa ia tetap perlu mempertahankan tradisi yang seperti itu? Ini sebenarnya biaya hidup atau gaya hidup yang dipertahankan? Nah, itulah Bapak Ibu patut memahami di situ perbedaan antara biaya hidup dengan gaya hidup. Yang ketiga, dana darurat ya. Kalau mau anti carut marut, maka harus punya dana darurat. Nah, gimana caranya? Opsi pertama, ubah alokasi budget Anda. Saya biasanya menyarankan orang untuk biar simple aja, kita bagi 3. Namanya post living, post saving, dan post playing. Saya ulang, post living, post saving, post playing. Nah, biasanya post living itu memakan 50% dari penghasilan kita, sedangkan post saving itu memakan 30% dari penghasilan kita, dan post playing itu memakan 20% dari penghasilan kita. Bila mana Anda sekarang masih kesulitan untuk mengatur ulang budget rumah tangga, biasanya post livingnya bengkak, maka alokasi post living bisa diambil dari playing. Jadi carilah playing-playing yang lebih berbiaya hemat, murah, activity-nya free, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Dana darurat is king. Sebelum masa COVID-19, orang bisa bilang bahwa karena saya lajang, saya 3 kali post living aja dana daruratnya. Saya ternyata punya berkeluarga, berarti saya 6 kali post living aja. Tapi di masa COVID-19 seperti ini, terutama kalau Anda saat ini statusnya bukan karyawan, maka saya sangat sarankan Anda untuk memiliki dana darurat liquid cash hingga 12 kali post living Anda. Simpannya di mana? Simpanlah di tabungan yang terpisah, jangan digabung dengan rekening operasional. Nah, ini juga yang paling bahaya. Orang banyak yang nggak bisa bedain antara tabungan dengan dana darurat. Saya ulang, banyak masyarakat Indonesia tidak mampu membedakan tabungan dan dana darurat. Saat ditanya, Mbak, saya punya kok dana cash maksudnya. Iya, tapi sebenarnya itu mau dipakai kapan? Tahun depan. Buat apa? Macam-macam. Udah ada peruntukannya. Itu berarti bukan dana darurat ya Bapak Ibu. Kalau dana darurat itu adalah sesuatu yang memang tidak kita peruntukkan sebelumnya. Itu memang cadangan aja. Kita bahkan ngarepin itu nggak kepake. Nah, orang banyak tergoda karena merasa nggak kepake. Dia merasa rugi masa taruhnya cuma di tabungan aja. Perita gozi ini gimana sih? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih berpikir untuk mau mendapatkan return dari dana darurat, saya bisa bilang, Bapak Ibu belum paham perbedaan dana darurat dengan tabungan dan dengan investasi. Nah, itulah sebabnya taruh aja di rekening tabungan, pun Bapak Ibu mau memisahkan, silakan menggunakan reksadana pasar uang. Lalu langkah keempat, untuk supaya kita siap, kita harus mengevaluasi kewajiban kita. Coba cek,
kewajiban cicilan apa saja yang Bapak Ibu miliki saat ini. Hitung porsi pemasukan yang wajib digunakan untuk membayar cicilan pinjaman. Idealnya ya Bapak Ibu, hanya maksimal 30% dari pemasukan kita. Nah, yang berikutnya itu sekarang yang lagi hits, banyak orang kebingungan, saking bingungnya banyak yang message langsung ke saya maupun lewat Zep Finance, itu bilang, relaksasi gimana ya Mbak Prita tentang kewajiban? Gimana nih? Nah, stimulus pemerintah melalui peraturan OJK nomor 11 POJK 03 2020 itu menyatakan bahwa ini hanya berlaku untuk UMKM dan rumah tangga terdampak COVID-19. Artinya, kalau sebelum COVID-19 kita memang sudah punya masalah dengan pinjaman, kita tuh sebenarnya nggak entitled untuk mengambil relaksasi kredit seperti ini. Pun kita mau ambil relaksasi kredit, itu pilihannya banyak, kita harus betul-betul cermat pilihannya yang mana supaya kedepannya tidak merusak rumah tangga maupun keuangan kita. Jika masih ada pemasukan, saran saya jangan ambil relaksasi. Jadi jangan tidak membayar kewajiban sama sekali. Yang ada adalah kita harus mengatur ulang berapa sih biaya untuk rumah tangga kita, sehingga Bapak Ibu itu mampu untuk benar-benar mengetahui, oke, next thing-nya itu saya bisa gunakan uangnya untuk apa saja. Dan yang paling terakhir, tips jitu dari saya, prioritaskan SIP. Menghadapi new normal. Apa itu SIP, Prita? Number one, saving. You need untuk menabung untuk kebutuhan masa depan yang sudah terlihat. Tahun depan anak mau masuk sekolah. Tahun depan mau ngapain? 6 bulan lagi mau ada apa? Artinya kita perlu menabung. Menyisihkan penghasilan untuk penambahan aset dan penghasilan di masa depan, dan you need investment, Bapak Ibu. Kita harus invest. Beda antara save dengan invest. Banyak orang Indonesia tidak bisa bedain bahkan menabung dengan investasi. Dia bilang, investasi di mana ya Prita? Yang aman, returnnya gede, balik modalnya cepat. Hello, artinya kita tidak paham investment itu tidak bisa murni dijanjikan. Pasti ada faktor resiko di situ. Kalau mau yang bisa dijanjikan namanya adalah menabung. Jadi beda ya antara menabung dengan berinvestasi. Nah, P-nya itu jangan dilupakan, yaitu protection. Kenapa? Karena proteksi jiwa dan kesehatan untuk keluarga itu sangat diperlukan untuk menghadapi the new normal era. Nah, gimana caranya supaya kita anti panik dengan proteksi yang tepat? Banyak orang yang kebingungan sebenarnya seperti apa sih proteksi finansial yang dibutuhkan oleh keuangan rumah tangga kita. Nah ini nih orang-orang yang banyak suka kebingungan. Saking bingungnya akhirnya jadi diam, jadi malah nggak ngapa-ngapain. Atau saking bingungnya jadi semuanya gitu loh dikerjain. Nah Bapak Ibu, salah satu faktor kecemasan yang nanti akan membuat kita menjadi tidak bahagia adalah kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil berbagai keputusan. Pahami, stres kita 46% disebabkan oleh masalah keuangan. Nggak percaya, itu adalah hasil riset. Dan masalah keuangan orang Indonesia itu cuma ada dua. Yang satu, kebanyakan uang. Yang satunya lagi, kekurangan uang. Nggak percaya? Yang kekurangan uang nanyanya gini, gimana ya Mbak caranya supaya bebas utang? Berarti dia kekurangan uang. Kalau yang nanyanya gini, Mbak, gue pusing nih, saya punya uang ada sekian ratus juta, taruh di mana ya? Dia kebanyakan uang. Jadi bayangkan, mau banyak uang, kurang uang, semua pusing. Jadi supaya tidak pusing, kita cari informasi yang tepat dan benar. Salah satunya dengan mengikuti webinar ini. Jadi Bapak Ibu akhirnya jadi paham, salah satunya proteksi seperti apa sih yang kita perlukan untuk menghadapi the new normal. Nah dari saya, paling penting adalah membeli proteksi sesuai dengan kebutuhan keluarga kita, bukan tetangga, tetapi keluarga kita. Coba understand, di dalam keluarga siapa saja yang menjadi pencari nafkah. Kemudian ada berapa tanggungan. Lalu bagaimana dengan resiko-resiko yang mungkin ada, misal penyakit bawaan, pola hidup, kemudian gaya hidup, jenis pekerjaan, itu merupakan hal-hal yang memang perlu diketahui pada saat kita membeli proteksi finansial untuk keluarga kita. Untuk saya, yang paling penting saran saya untuk Bapak Ibu semua, menghadapi the new normal, hal yang wajib Anda miliki adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ini beda banget ya Bapak Ibu. Asuransi jiwa manfaatnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Sedangkan kalau asuransi kesehatan manfaatnya untuk siapa? Diri kita sendiri. Karena kalau kita yang menghadapi resiko sakit, maka kita sanggup untuk mencari solusinya. Sakit itu inevitable. Artinya gini, sakit itu takdir. Tetapi ikhtiar kita seperti apa? Karena ini bulan Ramadan, izinkan saya juga mengingatkan bahwa kita manusia diwajibkan untuk berikhtiar.
Kita harus berjuang Bapak Ibu, tapi hasilnya nanti seperti apa itu sudah Tuhan yang menentukan. Tapi bukan berarti oh ya udah deh gitu ya, umur di tangan Tuhan, udah kita santai aja. Ya nggak begitulah Bapak Ibu ya. Kita memang harus berikhtiar salah satunya dengan berobat. Gimana mau berobat kalau tidak ada biayanya? Nah, itulah kenapa pentingnya semua anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan. Apa yang jangan dilakukan? Membeli asuransi tanpa memahami serta isi polisnya. Itu penting sekali. Buat saya, salah satu kesalahan terbesar mereka yang membeli proteksi itu tidak memahami isi, tidak memahami polis, tidak memahami gimana cara klaim, tidak memahami ini klaimnya untuk apa saja. Luangkan waktu untuk melihat aset yang Anda miliki sendiri, luangkan waktu melihat polis yang sudah Anda beli sendiri. Ya, pastikan uang pertanggungan dan juga manfaat-manfaatnya memang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga Anda masing-masing. Nah, ini juga yang jangan dilakukan. Membayar premi asuransi di luar batasan kemampuan finansial. Kenapa? Karena yang namanya asuransi jiwa adalah kontrak yang sifatnya jangka panjang. Jadi jangan hanya berpikir bahwa yang penting bisa bayar premi sekarang, nanti-nanti ya bodoh amat. Jangan gitu, karena takutnya nanti manfaatnya tidak bisa Anda peroleh dengan semaksimal. Jangan sampai polis asuransi kita lapse, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, saya selalu tutup sharing saya di masa pandemi COVID-19 ini, terutama pada saat berbicara tentang bagaimana sih supaya kita anti panik menghadapi hal ini semua dengan quote yang terakhir ini. Untuk saya, Bapak Ibu, family is not an important thing. It's everything. It's my whole life. Jadi karena it's my whole life, tentunya saya nggak mau sembarangan dengan uang yang sudah susah payah saya peroleh. Rezeki yang sudah Allah berikan kepada saya, Tuhan gariskan kepada kita, itu tugas kita Bapak Ibu untuk bisa terus berikhtiar dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Itu merupakan tugas kita untuk tidak boleh panik, dan bagaimana kita tidak panik dengan mengetahui informasi dan tahapan yang benar. Bapak Ibu tadi sudah tahu berada di tahapan yang mana, maka kita tahu next step untuk kita sebenarnya PR-nya adalah apa. Tidak ada masalah orang lain sudah mencapai di mana, kita pelan-pelan juga tidak apa-apa. Yang paling penting kita membangun ketahanan finansial rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya supaya apapun badainya kita bisa lewati. Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kalau masih kangen sama saya, nanti bisa follow saya juga di Instagram @finance supaya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan siapa tahu kita bisa ketemu lagi di webinar Prudential selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Shirley. Semoga sharing saya tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke tanya jawab. Mbak Prita, thank you banget ya. Aku aja happy belajar banyak ya. Dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mbak Prita. Kita mungkin bisa masuk ke tanya jawab kali ya. Dan tentunya nggak bisa semua nih, karena kan banyak. Jadi kita pilih aja ada 4 ya. Dan semoga bisa mewakili. Oke, bagaimana saya bacain yang pertama ya. Bagaimana caranya untuk menghindari hutang, padahal kalau tidak hutang tidak ada modal untuk mengembangkan usaha. Apakah harus jadi jual aset untuk mengembangkan usaha? Tuh dia pertanyaannya, Mbak Prita. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan yang pertama adalah menghindari hutang untuk modal usaha. Jadi agak sedikit berbeda ya. Ini pertanyaan dari Sundus Fahad ya. Zamzam. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya Mbak Shirley. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira begini, secara singkatnya saja, kalau kita berbicara tentang modal usaha, maka akan ada berbagai istilahnya modal usaha, maka harus memang kita pahami bahwa modal usaha itu terdiri dari berbagai hal ya. Salah satunya itu adalah kebutuhan untuk cash kita sendiri. Nah, kita cash sendiri itu penting banget. Kalau misalnya terpaksa ambil kewajiban, maka itu benar-benar harusnya hanya untuk modal kerja, bukan untuk modal yang memang kita siapkan setelahnya. Jadi kalau misalnya kita terpaksa ambil pinjaman ya sudah, tetapi saya sebetulnya tidak sarankan untuk modal awal usaha kita. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Nah, saya juga di sini baca nih Mbak Shirley, ada pertanyaan dari Ibu Ritsi Arfitrisia yang juga setara nanyanya tentang utang. Nah, tanya gini,
Gimana jika kita masih memiliki hutang namun sudah mulai membuat dana darurat dan investasi, Mbak? Oke, jadi Ibu Ritsi ini mudah-mudahan pertanyaannya ya, itu mewakili semua teman-teman lainnya juga. Karena pertanyaan ini populer banget nih Mbak Shirley. Oh Gimana iya. nih antara utang, dana darurat, dan investasi? Bener nggak? Bingung Pusing ya nggak? milih yang mana gitu ya? Bener. Mbak Ya, Shirley pilih yang mana coba? aku milihnya yang jelas jangan ngutang deh, serem entar warisannya utang lagi. Baik, kita balik lagi ke slide yang tadi ya, yang 7 tahap menuju tetap sejahtera. Tahap pertama itu Oke. kan punya rencana keuangan. Tahap kedua itu menghapus utang. Utang seperti apa yang perlu kita hapus? Satu, punten banget ya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas, saya terpaksa ngomongnya agak jepret-jepret gitu loh. Satu, kalau kita masih punya utang dalam bentuk pinjaman online, nah itu sebaiknya memang cepat-cepat dilunasin. Kita masih punya utang dalam bentuk kartu kredit, itu cepat-cepat dilunasin. Kita masih punya utang untuk pinjaman dana tunai yang tidak jelas peruntukannya apa. Kadang-kadang kan suka gitu ya, minjem aja gitu loh. Terus uangnya Tergoda nggak tahu Mbak, dipakai buat apa. Bener nggak sih? 0% soalnya. Nah, itu dia tuh. Nah, itu yang cepat-cepat dilunasin. Apa yang masih boleh dipertahankan? Pinjaman untuk pembelian rumah tinggal, itu masih nggak apa-apa. Terus pinjaman untuk kendaraan selama pinjamannya tidak melebihi 3 tahun, itu juga masih nggak apa-apa ya. Maka berikutnya langkahnya adalah dana darurat. Jadi untuk Ibu Ritsi dan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, dana darurat kita upayakan banget jumlahnya 3 kali post living. Misal, post living kita 10 juta rupiah. Maka pastikan punya 3 kali 10 juta rupiah. 30 juta rupiah, maka paralel bisa langsung berinvestasi. Tapi kalau memang 30 juta rupiah di dana cash aja belum ada, maka saran saya supaya kuat, kita harus punya 30 juta dulu, baru kita mulai investasi. Gitu kira-kira Mbak Shirley. Oke, menarik banget ya. Pengennya sih jawab semua ya, tapi nggak ada. Kayaknya kita mesti sampai buka puasa, taraweh, nggak habis juga nih pertanyaannya. Oke, Ya, kayaknya oke. pertanyaan berikutnya ini ada Ya. dari Ibu Yuyun, Mbak Shirley. Hmm. Bu Yuyun nanya begini, katanya kalau kita ikut asuransi dan preminya per bulan, itu dimasukkan cicilan atau bukan? Nah loh, Nah, oke tuh. baiklah. Jadi begini ya, yang namanya kewajiban itu memang sesuatu yang kita komit, betul nggak Mbak Shirley? Ih, bener banget. Benar Apalagi ya, kalau yang urusan itu sesuatu yang asuransi udah kita ya. komit. Mhm. Nah, kalau misalnya kita sudah komit untuk ikut asuransi dan preminya per bulan, itu bisa dibilang sebagai suatu kewajiban. Oke, tapi untungnya itu bukan kewajiban yang sifatnya dapat menyita aset kita. Yang ada bisa jadi manfaatnya nanti bubar kalau kita tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga dalam perencanaan keuangan Bapak Ibu, pembayaran premi tidak termasuk dalam porsi cicilan per bulan layaknya pinjaman. Ini bagian yang terpisah. Ini adalah bagian dari pos kita untuk mempersiapkan hal-hal yang tak kita duga sebelumnya. Jadi alokasikan sekitar 5 hingga 10% dari pemasukan Bapak Ibu untuk membayarkan premi asuransi jiwa maupun kesehatan. Oh, jadi artinya Mbak Prita, supaya even di masa pandemi pun kita tetap bisa bayar premi ya. Jadi kita Ya terproteksi iya gitu ya. dong. Oke. Betul dong. Oh, iya 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 iya. Ya, oke. Kayaknya ada bisa satu lagi ya, Mbak ya? Boleh. Boleh satu lagi ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Eni Norvita. Nanyanya yang tentang SIP tadi itu, komposisi SIP yang ideal untuk keluarga Indonesia seperti apa? Saving, investing, and protection. Oke. Bapak Ibu ingat kan tadi saya sebut, saya bilang pada saat kita membagi budget, itu kita usahakan menggunakan post living, post saving, post playing. Ingat? Nah, living itu memakan 50% dari pemasukan kita. Saving memakan 30% dari pemasukan kita. Playing memakan 20% dari pemasukan kita. Nah sekarang, di dalam komponen saving itu sebenarnya dibelah-belah lagi. Karena saving dalam bahasa Inggris itu sebetulnya bukan tabungan. Itu artinya adalah menyisihkan sebagian dari penghasilan kita. That's why istilahnya you save.
kita amankan, kita sisihkan, kira-kira kayak gitu. Nah, post saving itu Anda belah untuk apa? Satu, yang sifatnya adalah untuk sesuatu yang kita inginkan, tapi kita udah tahu kita mau apa. Tapi uangnya belum cukup. Nah, itu namanya saving. Nabung. Nah, kemudian kalau kita tahu, kayaknya ya nanti masa pensiun tuh saya kan pengennya tidak nyusahin anak, tidak nyusahin keluarga besar. Maka saya mesti punya dong investasi untuk masa pensiun saya. Berarti kita mesti punya investment. Terus protection. Ya selama kita memang masih hidup, kita pasti butuh asuransi kesehatan. Selama kita masih punya tanggungan, berarti kita punya asuransi jiwa. Nah, komposisi persentasenya itu sebenarnya tidak bisa dibelah-belah seperti itu. Yang penting untuk memenuhi semuanya itu kira-kira 30% dari pemasukan kita, Bapak Ibu. Nah sekarang, mungkin nggak Mbak Prita, saya kepengen 50% dari pemasukan kita? Bisa. Untuk orang yang udah nggak punya cicilan pinjaman, biasanya post living dia itu makin lama semakin kecil persentasenya. Sehingga itu bisa pindah ke post saving. Gitu, Mbak. Oh, jadi ada tahapannya juga ya. Jadi kita bisa Iya. ini ya. Oke, asik banget. Duh, sayangnya waktunya nggak cukup nih kayaknya. Pengennya banyak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya yakin Mbak bahwa apa yang Mbak sampaikan hari ini merupakan insight-insight yang buat kita semua. Dan saya berharap juga bahwa pertanyaan yang kita wakilkan dari Bapak Ibu sekalian bisa mewakili semua pertanyaan yang ada. Tadi kan udah dibilang ya, kalau masih kangen boleh gabung di mana-mana itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya. Oke, ya thank you banget ya Mbak Prita, sekali lagi makasih buat sharingnya. Oke. Thank you. Thank you. Ya, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita bermain dulu ya. Kita lihat screen-nya. Yuk, biar nggak jenuh. Kita main nih. Tadi saya udah bilang, caranya ada dua. Scan QR code yang terlihat di layar, atau lewat browser ketik www.menti.com. Masukkan kodenya 537293 dan nama lengkap. Ya, siap-siap ya, semua udah pegang handphonenya. Jangan lupa jawabannya cepat dan tepat. Cepat aja kalau salah, nggak dapat poin. 300-an orang nih ikutan. Ya, pertanyaannya, pertanyaan pertama ya, berapa idealnya besaran dana darurat di masa kritis? Jawabannya, udah 448 orang yang ikutan. Yuk kita lihat nih pemenang sementaranya. Ada Pak Tommy Setia Hardika dapat 994 poin. Yeay. Ada Pak Antiono juga ya. Antiono Haji Ishak. Nah, oke, ini dia pemenang sementaranya. Nanti kita akan pilih 10 pemenang. Stay tune, jangan kemana-mana karena kita akan umumkan di penghujung acara ini. Jadi kalau ada yang masih lupa kodenya 537293. Nah, kemudian digampang nih. Apa kepanjangan dari prioritas SIP? SIP. Wah, pesertanya nambah nih, udah 590. Oh, udah 605, 609. Wow, seru nih. Cepat dan tepat ya. Biar poinnya dapat tinggi. Oke. Mungkin kita bisa lihat leaderboard-nya. Iya. Wow, Pak Tommy masih tetap bertengger di urutan pertama ya sama Pak Antiono. Pak Tommy untuk pertanyaan kedua ini 1994 poin. Wah, sama dengan Pak Antiono. Ada Ibu Imelda juga. Ada Ibu Rosalin juga. Wah, seru nih, seru. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga kali ya. Kalau cepat nilainya lebih tinggi, tapi kalau salah sama aja nggak ada nilai. Pertanyaan nomor 3, apa inovasi digital terbaru dari Prudential yang menggunakan artificial intelligence? Ini gampang nih. Nih, apa nih? Ayo.
ini udah ngetop abis nih, semua orang udah tahu gitu. Udah mau wabah juga ini, udah kemana-mana. Wah, peserta saya udah yang isi udah 685, 687. Ayo pilih cepet, biar dapat nilainya tinggi. Apakah Pak Tommy masih ada di urutan pertama? Kita lihat. Yuk kita lihat leaderboard-nya. Masih ada 50 detik lagi. Ya, ini dia. Oh, udah berubah. Pak Antiono, Haji Ishak, Pak Tommy di urutan kedua. Tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti finalnya kita pilih 10 orang. Stay tune ya, don't go anywhere. Pak Hendrik, wah di pertanyaan ini paling tinggi ternyata dapat poin 2.900 sekian. Oke, itu dulu ya, kita tahan dulu ya Bapak Ibu. Kita lihat nanti pemenang. Wah, ada lagi nih pertanyaan nomor 4. Apa nama produk asuransi jiwa syariah terbaru dari Prudential? Ini namanya juga gampang kok. Pasti langsung, ini pasti gitu. Ada 705, 799, 711 yang udah kasih jawaban. Yuk cepet, biar dapat poin yang tinggi ya. Semoga menang. Kita pilih 10 orang ya. Seru nih. Ruling generasi baru, Prucinta Benefit 88. Yang mana? Ayo yang mana? Pasti bener semua deh. Leaderboard. Pak Antiono, Haji Ishak masih di urutan pertama. Ada Pak Hendrik, nyusul Pak Tommy. Ini kayak balapan nih, seru banget. Tuh naik. Wah, Antonio Haji Ishak dapat poin 3.977. Yeay! Nanti kita lihat siapa lagi yang 9 orang lagi ya. Jangan kemana-mana. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga itu cukup membuat kita lebih nyantai lagi supaya kita lanjutin acara kita ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembicara kita yang berikut, mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Gimana caramu jaga kesehatan? Kamu lari,